Halo teman-teman, saya Yosya Adiasta dari Sains Informasi Geografi UPI dan hari ini saya akan mempraktikkan salah satu metode yang bisa digunakan dalam pengolahan citra digital atau ini bisa dibilang salah satu bagian dari penginderaan jauh ya. Dan untuk studi kasus kali ini saya akan melakukan change detection tentang persebaran bakau di Teluk Benoa, Bali. Seperti yang terpampang di layar, ini adalah kondisi dari Teluk Benoa yang ada di Bali ya. Dan studi kasus ini saya mengambil tahun 2016 sampai tahun 2021. Jadi selama 5 tahun ini, daerah mana saja yang terjadi perubahan dari luasan bakau. Nah, sebelum menuju ke prakteknya, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu change detection. Change detection adalah salah satu cara yang dipakai untuk mendeteksi perubahan yang terjadi di dalam area pada waktu tertentu. Jadi alat dan bahan yang kita pakai untuk alat memakai software QGIS dan juga ArcMap. Ini ArcMap hanya sebagai cadangan ya jika QGIS kita tidak bisa berfungsi dengan baik. Kemudian untuk bahannya sendiri, Citra Landsat 8 Teluk Benoa tanggal 6 Juli 2016 dan Citra Landsat yang sama Landsat 8 Teluk Benoa tanggal 2 Juni 2021. Dan ini untuk Landsat 8 terdapat spesifikasi saluran yang akan digunakan. Untuk yang digunakan dalam praktikum kali ini ada band 2 biru, band 3 hijau, band 4 merah, dan band 5 infrared dekat atau inframerah dekat. Nah, langsung saja ke praktikumnya. Yang pertama, kita siapkan terlebih dahulu citra dari Teluk Benoa sendiri. Ini dari Landsat 8, kita masukkan terlebih dahulu yang 2016, ini sudah kita masukkan. Untuk memasukkannya, kita bisa klik layer, kemudian add layer, dan kemudian klik add raster layer. Kemudian di raster dataset, kita bisa pilih citra yang akan digunakan. Untuk pemilihan citranya ini di bebas. Kalau saya menggunakan tadi Landsat 8, kalau teman-teman bisa menggunakan citra yang lain seperti Sentinel-2. Kemudian kalau sudah dimasukkan, kita klik Add dan nanti akan seperti ini. Karena nama default atau nama utama dari tiap file ini agak panjang, maka kita bisa merename atau mengganti nama menjadi lebih pendek sesuai dengan keinginan kita. Misalnya di sini saya untuk band 2 tahun 2016 menggunakan nama 2016 band B2. Baik, selanjutnya kita akan melakukan klip citra per band. Nah, seperti apa caranya? Oh iya, sebelum kita melakukan klip, ini sudah harus dipastikan ya kalau citra atau band yang kita pilih ini si format gambarnya sudah dalam bentuk TIFF. Kalau dari Landsat sendiri itu sudah dalam berbentuk TIFF, jadi kita tidak perlu melakukan ekspor dari citra biasa menjadi format TIFF. Ya, jadi kita kembali lagi ke klip citra, kita melakukannya dengan cara di sini klik raster, kemudian kita klik extraction. Untuk menunya sendiri mungkin berbeda antara saya dengan teman-teman sesuai dengan
versi dari QGIS. Kalau QGIS yang saya gunakan adalah versi 22. Kemudian kita klik Clip Raster by Extend. Selanjutnya, untuk input layer, kita memilih clip atau dari band B2 untuk tahun 2016. Dan untuk clipping extends, kita pilih di sini titik 3, kita pilih Use Map Canvas Extend. Setelah itu, kita di sini checklist, open output file after running algorithm, dan jangan lupa untuk kita save ya. Ini kita pilih save to file. Nah, misalnya di sini kita tulis B2 2016. Dan klik save. Sudah diberi nama, kita klik run. Dan kita tunggu hasilnya. Dan kita close. Ini tadi hasil dari klip band 2 Citra Landsat tahun 2016. Selanjutnya kita akan melakukan klip pada band ketiga, 4, dan tentu saja yang kelima. Kita klik dulu di sini, sama seperti tadi, klik menu raster, play extraction, kemudian kalau untuk band 3 dan seterusnya, kita klik clip raster by extend. Kemudian di sini untuk input layer kita pilih B3. Untuk clipping extends kita pilih di sini titik 3, kemudian calculate from layer. Kita pilih yang ini, B2 2016. Kemudian untuk di sini kita save lagi ya untuk yang sudah diklip. Klik titik 3, save to file. Clip B3 2016. Pertama kita klik run. Jika dirasa mengganggu, kita bisa menghapus file dari Citra yang aslinya ya. Di sini misalnya kita untuk band 3 dan band 2 setelah dilakukan klip, kita bisa remove layer. Untuk citranya sendiri atau bandnya, terlebih bandnya, ini kan berbeda-beda tiap citra. Kalau di Landsat, tadi 2, 3, 4, dan 5, di citra lain disesuaikan ya untuk bandnya, mana yang red, green, blue, dan yang near infrared itu citra nomor berapa. Jadi harus dilihat dulu spesifikasinya sebelum kita melakukan change detection ya. Baik, ini untuk yang tahun 2016 kita sudah selesai melakukan klip mulai dari band 2 Landsat 8 sampai band 5 Landsat 8 tahun 2016. Kita juga melakukan hal yang sama dari band 2 sampai band 5 pada Citra Landsat tahun 2020. Ini hasil klip dari band tahun 2016 dan juga dari band tahun 2021. Selanjutnya kita lakukan build virtual raster atau semacam layer stacking dari tiap band. Untuk yang pertama, kita melakukan layer stacking pada
Citra tahun 2016 ya. Kita pertama-tama klik raster, kemudian klik miscellaneous. Nah, di sini klik build virtual raster. Kemudian untuk inputnya sendiri, kita di sini klik ya input layer dan kita pilih citra mana atau band mana yang akan dilakukan tadi layer stacking-nya. Kemudian kita untuk 2016 kita pilih band 2, band 3, band 4, dan juga band 5. Setelah kita beri tanda checklist, kita klik OK. Kemudian ini checklist juga di sini, place each input file into a separate bin. Kemudian terakhir kita simpan untuk namanya. Misalnya di sini kita beri nama band 2345 2016. Dan kita klik run. Kita tunggu sampai hasilnya selesai. Oh iya, baik, sudah selesai. Agar bisa dilihat, kita matikan dulu checklist yang lainnya. Ini dia hasil dari build virtual raster atau layer stacking band tahun 2016. Memang hasilnya belum memiliki warna yang alami, tapi nanti kita bisa ubah. Kita lakukan juga pada band yang di tahun 2021 ya, untuk mengganti warna agar lebih enak dipandang. Kita klik kanan pada band, kemudian klik properties, kita klik simbologi. Nah, perlu kita ingat, karena di sini band 1 sampai band 4 yang ada di pilihan ini bukan menandakan band yang sesungguhnya. Maksudnya seperti ini. Jadi kita band 1 kan memakai band 2, kemudian band 2 memakai band 3, band 3 memakai band 4, dan band 4 memakai band 5. Jadi band yang ada di sini itu hanya sekedar keterangan, bukan band yang aslinya, sehingga kita harus berhati-hati. Jadi kita ingat-ingat, untuk red band sendiri adalah band 4. Band 4 ini ada di band 3. Kemudian untuk green band tadi ada di band 3, berarti di sini kita pilih band 2, dan untuk band warna biru kita pilih band 1 alias band 2. Nah, setelah itu ini dibiarkan saja, kemudian kita klik OK. Nah, ini dia hasilnya muncul ya sesuai warna aslinya yang biasa kita lihat di layanan peta digital. Kita lakukan juga di band yang tahun 2021. Kemudian kita bisa menggunakan bantuan shapefile atau SHP dari Kabupaten Badung maupun Kota Denpasar yang letaknya berdekatan dengan Teluk Benoa. Namun, jika teman-teman sudah hafal di mana letak Teluk Benoa, teman-teman bisa langsung zoom saja ya. Karena saya sudah hafal, maka saya melakukan zoom. Untuk Teluk Benoa ada di sini. Nah ya, ini dia Teluk Benoa. Dan saya akan mensimulasikan beberapa area saja, tidak keseluruhan area dari Teluk Benoa.
untuk teman-teman yang mau mencoba, bisa menyelesaikannya sampai keseluruhan area Teluk Benoa ya. Saya memilih lokasi yang ada di sini yang dekat Nusa Dua. Kita bisa zoom. Ya, untuk warna dari hutan bakau sendiri di sini hijau gelap ya. Jadi kita bisa dengan mudah mendeteksi mana area yang masih bakau, mana area yang sudah terbangun jadi pemukiman. Ini misalnya di sekitarnya. Tapi untuk di beberapa daerah yang pembangunannya tidak secepat atau semasif di Bali bagian selatan, itu agak sulit untuk mendeteksi bakau, sehingga kita harus cermat dan harus terbiasa mana daerah hutan bakau, mana daerah hutan biasa, hutan tropis, atau daerah perkebunan. Kemudian kita buat shapefile dari hutan bakau ini. Caranya bagaimana? Caranya kita klik di sini, New Shapefile Layer. Kemudian kita berikan nama pada file name. Misalnya kita berikan, kita buat folder baru, SHP. Nah, kita berikan nama Bakau 2016. Kemudian kita pilih di sini geometrinya poligon. Lalu untuk yang di sini kita bisa pilih UTM zone 50. Di sini ya. Untuk UTM zone sendiri, ini tiap wilayah berbeda-beda. Teman-teman bisa cek dulu ya di internet. Lokasi atau area kajian dari teman-teman sendiri itu ada di zona UTM berapa. Karena Bali berada di zona 50S, maka kita pilih 50S. Kemudian untuk yang lainnya kita klik OK. Setelah itu akan muncul di sini tadi ya, shapefile yang baru, tapi ini masih kosong, belum ada isinya. Nah, untuk membuat shapefile-nya, kita di sini klik toggle editing, kemudian di sini kita klik add polygon feature. Nah, kita lakukan digitasi. Untuk pemula, digitasi ini akan terasa sulit ya, menyulitkan karena mata kita harus dibiasakan dengan adanya perubahan atau pengenalan dari warna-warna yang mencerminkan objek tersebut. Nah, karena di sini warnanya berbeda dengan lingkungan sekitar, maka akan lebih mudah. Tapi jika hampir sama warnanya, itu akan sedikit menyulitkan mata dari si pembuat digitasi, sehingga akan terkesan sulit. Baik, seperti ini contohnya. Kemudian, nah, sesudah itu klik kanan dan kita klik ID di sini. Kita misalnya tulis 1. Baik, kita akan mengganti terlebih dahulu di sini ya. Mengganti, ya bisa dikatakan sebagai visualisasinya simbologi. Nah, untuk shape
Simbology kita pilih single symbol. Kemudian untuk fill color-nya kita pilih transparan. Di sini ya, klik kanan, kemudian transparan fill. Lalu untuk stroke color, agar memudahkan kita pilih warna yang terang. Misalnya untuk 2016, kita lakukan edit dari SHP yang telah dibuat di tahun 2016. Sebelumnya kita di sini bisa di-copy dulu ya. Kemudian klik paste. Oh ya, maaf. Duplicate layer. Ya, untuk mengedit bentuk dari si SHP-nya sendiri atau shapefile, kita di sini lakukan yang sama, kita klik toggle editing, kemudian untuk di QGIS versi 22, ini kita bisa memanfaatkan fitur Vertexture ya, current layer. Kalau kita klik ini, kita bisa mengubah bentuk dari SHP sendiri. Kalau di versi sebelumnya itu agak berbeda ya. Nah, ini nih misalnya kita bisa zoom lagi supaya lebih jelas. Nah, kalau sudah muncul titik-titik seperti ini, disertai dengan warna bagian dalam SHP yang merah, itu artinya SHP sudah bisa untuk diedit. Nah, di sini kita bisa tarik ya. Kemudian, setelah kita melakukan pembuatan SHP dan juga editing, menyesuaikan dengan citra yang ada di tahun 2021, kita lakukan perhitungan NDVI. Tentu saja menggunakan rumus NDVI. NDVI sendiri adalah salah satu formula dalam penginderaan jauh yang digunakan untuk mendeteksi kerapatan vegetasi di suatu area. Untuk rumusnya sendiri, kita akan lihat di formula yang ada pada salah satu plugin QGIS. Teman-teman sebelumnya bisa mengunduh terlebih dahulu plugin ini dengan cara mengklik di sini plugin, kemudian kita klik Manage and Install Plugin. Nanti akan muncul dialog yang kita bisa cari di sini plugin apa yang kita butuhkan. Dan untuk melakukan NDVI ini, kita membutuhkan plugin Semi-Automatic Classification. Saya sendiri sudah mengunduhnya di sini. Ini ya, Semi-Automatic Classification Plugin. Untuk teman-teman yang belum mengunduh, bisa dicari plugin ini di bagian All. Kemudian jika sudah, teman-teman mengklik, kalau masih baru itu di sini tulisannya tuh install plugin. Baik. Nah, karena sudah ada, langsung saja di sini kita klik Semi Automatic Classification Plugin. Ini sudah muncul dari programnya sendiri atau dialog box-nya. Kemudian kita pilih Band Calc. Nah, di Band Calc ini kita akan menggunakan tadi rumus NDVI, dan untuk plugin ini sudah tersedia rumusnya secara otomatis. Jadi kita hanya perlu memilih programnya dan kita menyesuaikan band mana saja yang dapat digunakan dalam NDVI. Nah, kita bisa menemukannya pada function, kemudian kita terus scroll ke bawah sampai menemukan NDVI. Untuk NDVI berada di menu Indis. Kita klik 2 kali. Nah, ini dia untuk rumus NDVI-nya, yaitu inframerah dekat dikurang dengan band merah dibagi inframerah dekat
ditambah band merah. Nah, jika sudah berwarna hijau seperti ini, artinya file dari tiap band yang digunakan dalam NDVI ini dapat kita lakukan perhitungannya ya. Tadi cara memasukkannya kita di sini klik band set, kemudian klik yang di sini warna hijau, open a file, dan kita masukkan band yang kita sudah lakukan klip di awal tadi. Nah, sesudah ini kita klik run, dan kita simpan. Ya, baik. Kita tunggu sebentar. Di sini ada progress bar yang menandakan sudah sejauh apa hasil atau proses dari perhitungan NDVI. Kita lakukan hal yang sama juga untuk band yang 2021. Ya, kita sudah berhasil melakukan perhitungan NDVI. Selanjutnya, kita akan menggabungkan SHP dari yang tahun 2016 dengan yang 2021 untuk melihat apakah ada perubahan yang terjadi di hutan bakau dekat Nusa Dua. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan kita memasukkan script pada raster kalkulator. Raster kalkulator dapat kita temukan pada menu di sini, raster. Kita klik raster kalkulator. Kemudian, untuk membuat perhitungan, kita menggunakan pengandaian ya, atau kalau di rumus itu if. Jadi misalnya, if jika SHP atau ya hutan bakau yang ada di tahun 2000 itu lebih kecil dari yang di tahun 2021, maka itu kita menggunakan nilai 0. Sementara jika hutan bakau atau hasil dari NDVI ya maksudnya, yang ada di tahun 2016 dengan yang di tahun 2021 sama, kita gunakan 1. Dan apabila yang ada di tahun 2016 lebih besar daripada yang di 2021, maka kita gunakan nilai 2. Untuk pengandaian ini disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Kalau untuk perhitungan sederhana, 3 nilai seperti tadi sudah cukup. Nah, selanjutnya, pada bagian raster calculator expression, kita masukkan pengandaian yang tadi dengan cara menuliskan rumus seperti ini. Ya, ini rumusnya seperti ini. Untuk NDV 2016, saya menamakan NDV 16, sementara untuk 2021 saya menamakan NDVI saja. Ini untuk rumus-rumusnya. Setelah kita tulis, kita di sini klik. Nah, ini tadi kita di sini ya, kita beri nama. Untuk output formatnya sendiri tetap menggunakan geotiff. Kita beri nama selisih NDVI. Dan sudah itu kita klik OK. Dan kita tunggu ya. Nah, ini dia hasilnya. Ini karena satu scene citranya ada Pulau Bali dan Pulau Lombok, maka saya menggunakan bantuan SHP yang tadi ya. Zoom to layer. Ya, untuk hasil dari selisih NDVI antara tahun 2016 dan juga 2021. Kemudian ini kita beri warna ya, untuk memudahkan pengenalan dari wilayah bakau itu sendiri. Kita fill color-nya menggunakan hijau, kemudian stroke color-nya juga hijau, kita klik OK. Nah, ini dia. Selanjutnya, hal yang akan kita lakukan adalah memotong. Memotong di sini menggunakan klip.
Untuk clip sendiri itu ada di menu raster, kemudian kita klik extraction, kemudian clip, nah ini dia, clip raster by mask layer. Untuk input layer kita pilih tadi selisih NDVI, mask layer yang ini harusnya 2021. Kemudian untuk ini kita klik match the extent of clip raster, kemudian kita klik resolution of input raster, dan terakhir kita simpan. Hasilnya untuk warnanya kita ubah dulu ya supaya bisa terlihat bagus. Di sini pilih unique values, kemudian kita klik classify. Kita bisa ubah dulu ya untuk nilainya. Seperti ini kita gunakan warna yang mencolok agar kita bisa membedakan mana area yang berkurang, mana area yang tetap, dan mana area yang bertambah. Ya, misalnya ini di sini ada keterangan infinity karena ya di sini ada bawaannya hitungan yang dilakukan. Kita bisa di sini klik remove agar menghasilkan nilai 0 dan 2. Kenapa tidak ada nilai 1? Karena seperti yang tadi kita sudah lihat di beberapa langkah sebelumnya bahwa tidak terlalu banyak perubahan yang sama, sehingga hanya ada dua pilihan antara 0 dan juga 2. Dan kita klik OK. Nah, ini dia. Dan kita aktifkan kembali. Ya, seperti ini. Dan di sini keterangannya untuk yang 0 itu adalah area yang berkurang, kemudian yang 2 itu bertambah. Nah, selesai dari sini, teman-teman bisa membuat perhitungan luas area mana saja yang berubah dan mana yang tetap, serta menjadikannya layout peta yang siap untuk dipublikasikan. Sekian dari saya.